DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Kali ini kembali dengan versi monolog. Sekarang tanggal 1 November ya, pas bulan baru, tanggal 1 November 2022, persisnya jam 12.42. Eh ini sebenarnya podcastnya impromptu aja, mendadak gitu karena tadi saya mau masak gitu, tapi ternyata mesti nunggu apa namanya, saya mau masak ikan, cuman ikannya masih di dalam kulkas gitu, jadi saya keluarin dulu dan nunggu 15 menit, terus pikir-pikir 15 menit ngapain ya gitu. Jadi bikin podcast aja. Dan juga karena memang udah lama nggak update juga ya di podcast Ngobrol Bisnis, mungkin udah 2 mingguan dari episode terakhir yang dengan bintang tamu rilisnya gitu. Eh, dan belum ada bintang tamu berikutnya lagi, jadinya saya isi dengan monolog dulu aja. Mungkin habis ini langsung saya akan share aja gitu. Dan mungkin saya akan tapi ada yang pengen saya bahas sih, memang ya ada satu momen gitu. Ada satu saya baca di 9gag. Tapi sebelumnya, eh ini juga ya, minggu ini lagi banyak kejadian tragedi lah ya yang terjadi, baru tanggal 30 kemarin atau tanggal 31 kemarin kan, eh apa namanya, kejadian crowd ya, dan banyak yang meninggal di Seoul di Korea Selatan. Terus kemarin juga tanggal 31-nya ada jembatan roboh di India gitu dan menewaskan ratusan orang juga gitu. Jadi memang ya turut berduka lah bahwa lagi banyak nih semenjak kejadian Kanjuruhan juga bulan lalu di Indonesia, terus juga ada kejadian ini yang menewaskan ratusan orang. eh, Sangat apa ya, sangat menyedihkan gitu. Dan mungkin ini efek, karena karena sudah dua hampir 3 tahun orang tuh terapa ya, eh, ya intinya ingin mengeluapkan kayak kebebasan gitu semenjak setelah 2-3 tahun terbelenggu gitu ya, jaga jarak di rumah aja dan segala macam. Jadi ketika momennya udah mulai lepas gitu, bahkan kan yang kejadian di Korea itu kalau yang saya baca, bahkan baru diumumkan untuk boleh nggak maskeran lagi di Korea gitu. Boleh nggak maskeran lagi di tempat umum di Korea gitu. Karena pas saya kan terakhir ke Korea itu bulan Juni, Juli, Agustus, ya baru 3 bulan 4 bulan yang lalu lah gitu. Itu kalau kita di luar masih pakai masker. Sedangkan kalau di Eropa atau di Eropa kemarin, kalau saya pas bulan September kemarin ke Jerman, di tempat umum tuh udah nggak pakai masker, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak di Korea lagi udah mulai dibebaskan seperti itu. Terus juga lagi ada momentum event Halloween gitu ya, perayaan Halloween. Orang jadi kayak oke, apa ya, tadi ya merayakan kebebasan itu gitu. Mungkin ya salah satunya gitu. Kalau yang di India nggak tahu persisnya, tapi mungkin ya tadi jembatannya dan segala macam. Tapi saya rasa di Indonesia juga bahkan ada gitu ya beberapa kejadian yang nyaris-nyaris gitu. Ada kemarin konser bukan konser ya, festival ya di Jakarta, terlalu crowded gitu. Dan memang karena saya bergerak bisnisnya di bidang tersebut juga ya, gimana caranya manajemen crowd, gimana itu memang jadi PR sih. Dan menurut saya itu akan masih jadi PR ke depan, bukan hanya karena COVID gitu, tapi karena masalah ya umat manusia semakin banyak gitu. Jadinya memang bukan hanya sekedar karena COVID, tapi ya karena umat manusia makin banyak, jadi makin crowd gitu. Bagaimana handling crowd ini bisa dilakukan dengan baik, menurut saya ya itu PR kita bersama lah ya. Udah kayak politisi ya jauhnya. Apa-apa PR kita bersama gitu. Sebenarnya nggak PR kita bersama juga sih. Harusnya ada orang-orang tertentu yang bisa mengerjakan PR gitu. Jadi kalau di ini apa ya, fardu kifayah lah harusnya tuh untuk menyelesaikan masalah tuh nggak mesti bersama gitu ya.
ada masalah-masalah yang bisa orang-orang aja gitu, orang-orang yang memang udah ditunjuk untuk menyelesaikan masalah, atau orang-orang yang berinisiatif menyelesaikan masalah bisa menyelesaikan masalahnya gitu ya. Fardu kifayah aja lah harusnya ya masalah itu ya. Nggak semuanya tuh fardu ain gitu. Untuk yang non muslim kalau fardu kifayah tuh kayak wajib diselesaikan tapi boleh diwakilkan gitu. Kayak kalau di Islam tuh kan kalau menjawab salam tuh fardu kifayah gitu ya. Jadi kalau udah ada yang menjawab ya yang lain gak usah menjawab nggak apa-apa gitu. Bener gak ya? Koreksi kalau salah. Ya pokoknya ada ya kalau yang wajib ain atau fardu ain itu semuanya wajib melaksanakan gitu. Nggak boleh diwakilkan aja gitu gitu. Jadi ngomongin itu ya apa ya tadi mau ngomong apa? Ya terus minggu ini juga ada fenomena yang terjadi adalah kemarin persis tanggal 31 Twitter down dan kalau nggak salah hampir seminggu yang lalu ya. Saya lupa persisnya tanggal berapa. Bentar coba saya cek. Hmm, WhatsApp juga down ya. Itu tanggal 25 Oktober ya. 25 Oktober WhatsApp down, WhatsApp error ya. Sore-sore kalau waktu Indonesia nggak tahu berapa lama gitu karena saya juga nggak ngeh. Saya baru ngeh sekitar jam 3:08 gitu ya. Ini karena saya ngechat orang jam 3:08 akhirnya saya pindah ke Slack untuk ngechat orang tersebut gitu karena ternyata WhatsApp down. Mungkin sekitar 1 jam, 2 jam, saya nggak tahu persisnya. WhatsApp down, kemarin Instagram down. Ada apa dengan Meta gitu. Jadi uh, enggak sih, enggak, saya mau ngebahasnya enggak ke arah ada apa dengan Meta tersebut gitu. Saya ngebahasnya lebih ke pengen pengen ngebahas lebih bagaimana kita sudah sangat ketergantungan dengan um, apa ya istilahnya ya, dengan tools digital ini gitu, dengan WhatsApp, dengan Instagram gitu ya. Sehingga ketika kita tidak terkoneksi dengan itu dalam beberapa waktu saja gitu ya, selain ketika lagi tidur itu langsung gangguannya sangat 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 apa ya, sangat besar gitu ya. Baik dari sisi ngerasa left out mungkin, yang kedua adalah dari sisi produktivitas juga karena banyak banget kegiatan kita umat manusia ya pada saat ini itu ditunjang, umat manusia Indonesia khususnya sangat ditunjang oleh WhatsApp gitu misalnya, atau beberapa bulan yang lalu atau tahun tahun lalu ya saya lupa persisnya, Google juga sempat down dan karena saya basisnya adalah banyak menggunakan Google di dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari gitu ya. Bahkan saya tuh kalau kalau nge-range jadwal nonton film aja tuh mesti pakai Google Calendar gitu ya. Jadi ngecek dulu jadwal kosongnya jam berapa, lalu saya taruh di Google Calendar dan saya book di situ biar biar ini gitu. Jadi sebegitunya gitu. Dan fenomena dan kejadian kemarin ya, kejadian WhatsApp down atau sebelumnya juga Google down itu membuat saya berpikir gitu. Sebenarnya kenapa kita sangat rely, bukan ya, bahaya banget kita rely rely apa ya, bahasa Inggrisnya ya, ya pokoknya ketergantungan banget dengan tools gitu yang dipegang sama perusahaan gitu. Perusahaan-perusahaan ini apalagi Google ya, Google dulu memang dulu sangat, dan saya juga masih nggak bisa keluar sih tetap walaupun saya ngomong kayak gini. Dulu tuh Google punya semboyan ya, saya nggak tahu semboyan atau moto atau apa gitu di dalam perusahaannya, ibaratnya mereka akan berbuat no evil lah gitu, no evil policy mereka punya. Sebentar sebentar saya cek, no evil Google ya. Dulu tuh Google, oh don't be evil, dulu tuh dia punya punya code of conduct ya, corporate scope of conduct istilahnya atau moto, namanya don't be evil gitu. Sehingga ya intinya bagaimana dia berusaha tidak menjadi evil gitu. Evil dalam artian ya terlalu monetize dan segala macam gitu, terlalu fokus kepada, kita kan selalu mengibaratkan monetizing itu adalah evil gitu. Dalam apa ya, eksploitasi itu evil gitu, eksploitasi yang besar-besaran itu evil gitu. Dan kita berharap ketika sebuah perusahaan seperti Google yang menunjang hajat hidup orang banyak ya, bukan cuma orang-orang yang bekerja di dalamnya tapi kehidupan manusia Indonesia atau bahkan seluruh dunia gitu,
yang jadi search engine dan segala macam, terus juga mengandalkan tools-toolsnya yang gratis gitu, tidak menjadi fail, itu hal yang positif gitu. Tapi beberapa tahun, bahkan kalau nggak salah saya sempat udah dihilangkan ya code of conduct Google ini beberapa tahun yang lalu gitu ya. Hmm, iya saya lupa kapannya persis, kalau nggak salah udah dihilangkan dari code of conduct si corporate tersebut itu. Dan memang tercermin juga ya, beberapa tools yang tadinya saya dapatkan secara gratis dari Google gitu sekarang sudah berbayar gitu, sudah beberapa bulan ini berbayar gitu. Dan ya karena udah ketergantungan juga jadi nggak bisa lepas juga gitu dari situ tuh. Jadi karena sudah jadi berbayar, jadi ya mau nggak mau saya bayar juga gitu untuk memenuhi. Dan ini bahaya gitu. WhatsApp juga, WhatsApp down, banyak bisnis yang juga jadi awalnya yang ketergantungan dengan WhatsApp bisnis, tiba-tiba down. Bingung gimana handle customer dan segala macam. Kemarin Instagram down. Ya nggak down sih, hanya untuk beberapa ya katanya. Saya sih nggak terdampak, nggak kena gitu. Instagram corporate juga, Instagram bisnis juga nggak terdampak. Tapi ya ini sih, dan saya juga belum ketemu solusinya ya. Kita nih di kehidupan, di masa ya, di masa berkehidupan yang sangat sangat rentan ya menurut saya ya, karena kita kehidupan sehari-harinya tuh ditunjang sama tools-tools yang dipegang sama perusahaan-perusahaan tadi itu gitu, sama-sama perusahaan-perusahaan besar gitu, korporasi-korporasi gitu. Yang mana tadi seperti saya bilang gitu, perusahaan ini bisa aja down gitu, dan bukan cuma down, perusahaan ini bisa tutup gitu loh. Ketika perusahaan ini tutup, kita gimana gitu? Itu kan jadi membingungkan ya. Jangankan perusahaan, negara aja bisa negara aja bisa tutup gitu kan. Negara bisa bisa bangkrut, negara bahkan bisa apa sih istilahnya, bubar gitu ya, bubar negara, pecah dan segala macam, sehingga apa yang ada di dalamnya jadi berantakan gitu, jadi hilang gitu. Nah ini keresahan aja sih sebenarnya, efek dari itu ya. Dan juga di minggu kemarin, di minggu ini ya, di minggu kemarin lah ya, di minggu kemarin juga yang sebenarnya pengen saya bahas ya, yaitu adalah uh, Elon Musk akhirnya jadi mengambil alih Twitter secara resmi. Bahkan dia ketika dia datang dan dia memecat beberapa beberapa apa namanya, C-level dari si uh, Twitter gitu, beberapa tiga atau empat lah C-level yang tersebut namanya, dan beredar di sosial media gitu bahwa mereka dipecat. eh Kalau saya sendiri menanggapi itu sebenarnya nggak, ya nggak tahu lah itu urusannya dia gimana dia handle-nya. Cuman yang jadi concern saya adalah satu, ini saya buka GoTrade tiba-tiba, GoTrade tuh adalah semacam kayak aplikasi kalau kita mau beli share saham perusahaan yang ada di Amerika ya. Dari Indonesia kita beli dan TWTR hilang gitu dari list. Saya punya punya sahamnya Twitter juga. Cuman kan memang ini sih gonjang-ganjing ya, harusnya memang saya jual dari kapan tahu gitu. Soalnya kan ketika dibeli sama Elon Musk tuh katanya delisting kan dari IPO, atau saya juga nggak terlalu paham lah kayak gitu. Cuman hilang tiba-tiba di akun GoTrade saya nih listnya si TWTR ya, Twitter itu. Belum saya tanya sih nanti ke ke GoTrade itu gimana statusnya tuh. Saya ada beberapa uang lah di sana gitu. Itu hilang atau bagaimana gitu. Itu tapi yang saya mau bahas bukan itu itu. Saya mau ngebahas adalah, saya baca di 9gag ya. Ini sambil saya buka. Saya baca di 9gag, sebenarnya ini adalah screenshot dari Twitter, eh, mengomentari, sepertinya sih mengomentari eh, mengomentari Elon Musk ya sebagai, tapi saya juga tertarik ngebahas atau tertarik terhadap komennya. Sebentar, saya cari dulu. Sebentar. Nah ini, sambil saya cari di laptop deh, di komputer deh. Tweet aslinya. Jadi ada seseorang namanya tuh Megan McCarthy, perempuan ya. Akunnya tuh ini Twitter ya, akun
Meg- Mega Mama, Mega Mama, Meghama ya, Mega Mama. Dia nge-tweet ini tanggal 29 Oktober ya, jadi memang pekan lalu baru. Dan sepertinya memang mengomentari masalah Elon Musk, ya. Bukan masalah ya, perihal Elon Musk jadi CEO gitu. Dia tweetnya berbunyi, if someone can be CEO of 3+ companies at once, my conclusion is CEOs don't do much. Jadi kalau diterjemahkan kira-kira ya, jika seseorang bisa jadi CEO dari 3 perusahaan bersamaan gitu, kesimpulan saya lah kayaknya CEO nggak melakukan banyak hal sih, karena buktinya dia bisa jadi CEO di beberapa perusahaan sekaligus, di 3 perusahaan atau lebih sekaligus gitu. Si Meghan McCartney ini kalau saya baca profilnya dia adalah, kalau di Twitter ini, di bio Twitter dia itu tertulis uh, workplace culture reporter. Oh, berarti dia ini ya, apa, jurnalis ya. Workplace culture reporter at National Public Radio Business Show. Oh, marketplace for former mobility reporter. Oh, berarti ya intinya dia jurnalis lah atau reporter. Dia nge-tweet seperti ini dan lumayan rame ya. Kalau di kalau di Nine Gag sih, karena kan perspektifnya untuk komedi ya, di Nine Gag ini dikomentari sama orang lain atau dikasih di judulnya di situlah, 8 jam setelah tweet ini akun ini di remove gitu ya. Jadi makanya saya berpendapat ini adalah mengomentari si Elon Musk, karena kan Elon Musk jadi memiliki Twitter kan, dan dia juga jadi apa namanya, manajemen di sana, jadi eksekutif juga di sana. Jadinya dalam konteks mengomentari Twitter gitu, Elon Musk dan Twitter gitu. eh Cuman menarik ya, karena Elon Musk ini adalah one of the, mungkin sedikit ya, one of mungkin five yang besar atau ada sih ini, hanya beberapa lah intinya, hanya sedikit orang gitu yang dimana dia menjadi CEO dari beberapa company secara sekaligus gitu. Nah, mungkin banyak ya di luar sana gitu yang menjadi CEO dari beberapa perusahaan sekaligus gitu, termasuk saya sendiri gitu. Cuman yang saya bilang sukses sedikit gitu, karena saya kan nggak sukses juga gitu, belum lah mungkin ya. Tapi saya mau ngebahas ya pernyataan ini, dari perspektif adalah, dari perspektif mungkin, dari perspektif why-nya mungkin ya, dari sudut pandang saya ya, dan bisa saja sangat salah gitu ya, bisa saja sangat salah. Tapi saya memandang ini, why CEO do, kenapa seseorang bisa jadi CEO di beberapa perusahaan dan reasonnya apa gitu. Dan harus kita landasi, pertama memang sangat tidak baik ya gitu, maksudnya menjadi eksekutif, apalagi chief ya, chief eksekutif gitu ya, eh, dari beberapa perusahaan sekaligus gitu. Karena kalau secara fair gitu, bahkan maksudnya yang paling fair adalah market yang ya apa ya, yang fair adalah market yang terbuka kan. Market yang terbuka itu adalah perusahaan-perusahaan yang udah dapat investment dari masyarakat, IPO, ataupun perusahaan milik publik atau milik negara gitu ya misalnya. Itu yang paling fair kalau menurut saya. Bukan paling fair ya, paling dijaga ke fairnessannya lah gitu. Karena kalau milik publik kan artinya banyak banyak orang yang terlibat dan memantau. Kalau perusahaannya milik saya sendiri gitu, misalnya saya ada beberapa perusahaan yang saya jadi direkturnya sendiri juga gitu, itu concernnya nggak terlalu banyak ya, karena punya punya gue juga gitu. Kalau 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 nggak jalan dengan baik ya nggak apa-apa juga gitu kan, gue juga yang punya gitu. Nah, kenapa penting sudut pandang yang fairness tadi, dari saya melihatnya dari perusahaan milik negara atau perusahaan milik apa publik gitu. Karena di perusahaan milik negara dan perusahaan milik, kalau di perusahaan milik negara setahu saya memang sangat tidak boleh gitu ya, double job gitu ya, double job menjadi sama-sama jadi direksi di perusahaan lain. Misalnya dia sudah jadi direksi Telkom gitu ya, jadi CEO Telkom atau jadi direktur eksekutif Telkom gitu, dia nggak akan boleh gitu. Itu bahkan di level kemarin ini saya baru aja apa ya ibaratnya,
Uh, mencoba, bukan mencoba sih. Apa ya? Ada sebuah BUMN, BUMD lah di Jawa Barat yang, aduh, saya cerita apa enggak ya? Nah intinya saya bertanya lah, karena BUMD ini apa ya? Saya sempat diundang jadi ininya juga gitu, jadi apa ya ibaratnya ya? eh Manajemennya juga lah di sana gitu. Nah, ketika mau diundang itu saya nanya ke beberapa teman-teman gitu. Ini BUMD sebenarnya gimana sih? Gue kan lagi jalanin bisnis juga, boleh nggak sebenarnya double gitu? Nah, kalau kata teman saya sih nggak boleh di BUMD pun bahkan nggak boleh kayak gitu. Kalau di anak perusahaan BUMD mungkin masih boleh dan segala macamnya gitu. Kalau itu jawaban dari teman saya gitu. Jadi bahkan di level BUMN dan BUMD Badan Usaha Milik Daerah ya itu double CEO atau double eksekutif level di perusahaan itu tidak boleh double gitu. Tidak boleh double dalam artian dia jadi CEO di sini tapi dia juga jadi CEO di sana atau jadi eksekutif di sini dan jadi eksekutif di sana. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Di perusahaan milik publik pun tidak boleh gitu ya, sepengetahuan saya di Indonesia. Nah kalau di luar memang, nah Twitter ini jadi agak-agak pengecualian ya. Jadi sebenarnya jauh sebelum ini karena pola kerja saya kan, saya tuh tadi ya, apa ya ibaratnya, suka punya beberapa mainan lah gitu, suka punya beberapa mainan secara sekaligus gitu. Jadi saya kena juga nih sama tweet yang tadi gitu, lo jadi CEO in three companies plus at once gitu. Saya kena juga sih sama tweet ini, walaupun bukan saya yang disindir dan tidak pantas juga saya disindir karena ya tadi tidak sebesar, tidak sesukses yang yang disindir gitu, yang tujuan dari si tweet ini disindir gitu. Eh, karena ya tadi karena saya suka bikin something kecil-kecil gitu. Jadi saya sebenarnya dulu-dulu udah pernah ngeriset gitu. Sebenarnya ada nggak sih orang-orang yang melakukan kayak gini gitu, melakukan beberapa atau bukan series entrepreneur ya, tapi paralel mungkin ya. Jadi dalam satu waktu yang sama dia handling beberapa company secara sekaligus gitu. Nah ternyata ada beberapa dan Twitter ini tadi saya bilang memang unik gitu karena CEO Twitter yang dulu itu, CEO Twitter yang dulu tuh dia juga jadi CEO di, bentar, saya lupa namanya. Hmm, Jack Dorsey ya. Jack Dorsey itu jadi CEO Twitter. Ini ketemu artikelnya 2015 sih, cuman nggak tahu sampai tahun berapa ya. Intinya sih Jack Dorsey ini jadi CEO Twitter, yang mana Twitter pada saat itu sudah listing juga di bursa. Tapi dia juga jadi CEO Square. Square tuh payment startup lah ya. Dan baru mau listing gitu, baru mau IPO gitu. Di pekan artikel ini dibuat ya. Ini artikelnya dari The Straits by the way. The Straits nanti mungkin linknya saya taruh di deskripsi juga ya. Nah, oh ya ini menarik juga sih. Dan ketika dia apa namanya, dia itu pada saat bersamaan, jadi dia jadi CEO di perusahaan yang sudah IPO tapi juga dia jadi CEO di perusahaan yang mau IPO dan nama dia disebut beberapa kali di papernya, di apa ya, kalau di Indonesia tuh kalau kita mau IPO bikin apa ya, semacam kayak prospektus lah istilahnya. Nah kalau di luar negeri mungkin juga seperti itu kurang lebih. Nah nama dia disebut beberapa kali gitu, bahkan di sini di mention 47 occasion in the filing gitu. Jadi beberapa kali, 47 kali disebut dalam 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 prospektusnya mungkin ya. Seperti itu gitu. Dan terjadi aja gitu. Jadi nggak tahu kalau di luar apakah, dan saya juga nggak tahu apakah di Indonesia sebenarnya beneran dilarang kalau di perusahaan publik ya. Tapi yang pasti apa ya, di BUMN dilarang, kalau di perusahaan publik juga cenderung dilarang ya menurut saya gitu. Atau paling tidak, hmm, ya sangat apa ya, sangat riskan lah ibaratnya, sangat riskan gitu karena CEO kan full time job gitu dan 24 hour 24 hour 24/7 gitu ya, 20 jam 7 hari standby gitu, 20 jam 7 hari standby, jadi nggak boleh mendua lah ibaratnya gitu. Eh,
jadi tentu saja bagi perusahaan-perusahaan atau perusahaan milik negara kan kontrolnya ketat karena ada duit rakyat di sana yang dipakai di perusahaan tersebut gitu. Dan juga perusahaan milik publik ketat atau harusnya concern terhadap hal-hal seperti ini karena ya milik publik gitu. Misalnya 20% milik publik atau 30% milik publik. Jadi publik memiliki publik ini kan banyak gitu, banyak orang yang akan concern terhadap kinerja si perusahaan dan kinerja si CEO-nya gitu. Karena lo kalau kerjanya nggak bener, apalagi double job sama-sama CEO jadi perusahaan lain, tentu saja jadi concern lah bagi si pemegang sahamnya gitu. BUMN pemegang saham negara, negara representasi dari masyarakat gitu. IPO adalah perusahaan yang milik publik, milik publiknya masyarakatnya banyak situ dan concernnya juga juga besar gitu, seperti itu. Jadi tentu saja sangat tidak bagus gitu, sebuah perusahaan, seorang CEO seorang menjadi CEO di beberapa perusahaan tersebut gitu. Saya pengen clear di situnya dulu gitu. Bahkan untuk diri saya sendiri juga tidak bagus. Cuman saya dalam konteks ini saya mau ngebahas dari perspektif saya terhadap double atau triple job seperti itu gitu. Kenapa atau why-nya tadi itu ya, why ini dilakukan oleh saya paling tidak, atau mungkin juga karena ini perspektif saya ya, dilakukan oleh si Elon Musk gitu, atau beberapa orang-orang lainnya yang menjadi CEO di beberapa company secara sekaligus gitu. Yang pertama, kalau dari saya sendiri itu adalah karena lack of people gitu, karena sangat susah mencari orang gitu, sangat susah mencari orang, sangat susah mencari orang, ini saya ulang berkali-kali. Eh, Terlepas nanti ini mungkin jadi masalah juga ya, tapi terlepas dari budget deh, bisa kita ngomongin pertama terlepas dari budget, itu susah mencari orang yang tepat gitu, susah mencari orang yang tepat. Bukan berarti pekerjaan dari seorang CEO dari sebuah produk atau dari sebuah bisnis tuh uh, one if apa ya, hanya hanya bisa dikerjakan oleh saya gitu, hanya dikerjakan oleh orang tersebut gitu. Tapi uh, sangat susah gitu, sangat susah mencari orang yang tepat gitu. Jadi perlu, makanya saya banyak dalam dalam apa ya, dalam membereskan atau dalam upaya saya untuk mencari orang yang tepat itu saya banyak bergaul, saya banyak bikin podcast, saya banyak kenalan sama orang agar siapa tahu ketika ketemu, oh ini klik nih, kayaknya lu cocok jadi ini gitu, cocok untuk jadi CEO di perusahaan gue, atau eh, cocok bekerja sama lah seperti itu. Karena seperti itu gitu. Itu menurut saya yang paling paling krusial gitu. Jadi bahkan terlepas dari budget pun gitu. Bahkan jika terlepas dari budget pun. Yang kedua adalah uh, yang kedua atau mungkin yang kedua ya tentu saja budget lah ya. Yang kedua tentu saja budget gitu. Jadinya kalau bagi saya sendiri, terutama ini bagi saya ya, kalau bagi Elon Musk mungkin tidak kesulitan gitu. Mencari orang yang tepat itu susah. Yang kedua adalah mencari orang yang tepat dengan budget yang terbatas itu sulit gitu. Jadi parameternya hanya sekedar orangnya. Yang kedua adalah parameter orang plus budgetnya gitu. Jadi kalau budgetnya tidak terbatas pun tetap sulit mencari orang. Yang kedua adalah kalau sulit mencari orang, apalagi kalau budgetnya terbatas. Misalnya gini, menjadi CEO itu tugasnya adalah A sampai D gitu misalnya. Tugas A sampai D. Nah, ketika budget kita terbatas untuk accomplish A sampai D ini tidak bisa oleh satu orang gitu, sehingga harus hire dua orang atau bahkan tiga orang atau bahkan empat orang misalnya seperti itu ya. Uh, Nah, ketika budget terbatas akan lebih sulit lagi gitu. Makanya terjadi double tadi, dan di case saya sendiri saya juga jadi double gitu, atau jadi triple atau jadi apa kayak gitu ya. Jadi menjadi beberapa. Jadi concern yang kedua adalah ya tentu saja kalau di saya karena budget gitu. Hmm, untuk starting something yang baru gitu, menjalankan sesuatu yang baru, tapi juga apa namanya, budget ini bukan karena kecil, apa ya, bukan bukan dalam konteks memang apakah membutuhkan budget yang besar gitu, uh, tapi lebih ke rasionya gitu. Ketika kita mulai sesuatu yang baru dan apa ya, masih baru gitu, atau starting something, atau enggak mesti baru juga ya, mengerjakan sesuatu lah intinya gitu. Nah, saya
terutama akan merasiokan atau apa ya ibaratnya membuat eh, ya rasio lah atau perbandingan berapa komponen yang pas, rasio yang pas digelontorkan untuk menjadi cost dari si bisnis ini gitu. Bisa tergantung dengan benefitnya atau nanti potensi profit atau potensi revenue-nya bisa dengan dirasiokan dengan hal-hal lain yang intinya mendatangkan hal baik bagi bisnis tersebut gitu. Jadi ada rasio tersebut. Nah, jadi belum tentu perusahaan yang jalan udah besar dan bagus itu bisa meng-hire gila-gilaan dengan budget yang besar juga karena tadi parameternya bukan bukan hanya sekedar di berapa besar atau berapa kecilnya si perusahaan tersebut gitu atau modal yang kita miliki gitu. Misalnya saya modalnya tidak terbatas gitu. Nah, saya juga akan mikir-mikir ketika menjalankan suatu bisnis baru, saya serahkan ke orang karena modalnya tidak terbatas gitu. Tapi saya akan menghitung rasionya tadi spesifik ke bisnis tersebut. Jadi komparasinya adalah komparasi yang spesifik ke bisnis tersebut, bukan terhadap modal kita yang lain gitu, modal si company lainnya atau modal si diri secara pribadi. Jadi kalau saya lebih spesifik seperti itu. Jadi budgetnya belum tentu besar kecilnya belum tentu nominal gitu, tapi besar kecilnya tadi bergantung adalah rasio. Kalau menurut sudut pandang saya seperti itu. Jadi kenapa alasan keduanya kenapa kalau saya pribadi ya jadi yang satu masalah tadi susah nyari orang, yang kedua dan susah banget nyari orang gitu loh. Lalu yang kedua adalah susah budgetnya juga gitu atau terbatas budgetnya. Dan yang ketiga adalah time concern gitu, masalah waktu gitu. Eh, Masalah waktu ini kebagi menjadi ada dua singgungan ya. Time concern dalam artian si bisnis ini kalau nggak dijalankan sekarang kehilangan momentum satu, makanya harus jalan sekarang. Tapi karena lack of people dan lack of budget, jadinya kita take over dulu atau dijalankan secara double dulu. Dan mungkin itu terjadi dalam kasus Elon Musk di Twitter. Dia pengen cepet-cepet in charge di sana, tapi dan orang-orang lamanya juga kurang oke yang ada di Twitter dan momentumnya lagi bagus banget. Dia harus ambil alih sekarang, dia harus take over sekarang tapi kalau kehilangan momentum ini apa gitu misalnya kejadiannya gitu makanya dia harus take over juga posisi CEO-nya gitu atau yang lainnya juga misalnya Space-nya atau misalnya Tesla dan yang lain-lainnya lah Boring Company dan segala macam. Seperti itu. Time concern-nya masalah kalau tidak dilakukan sekarang kehilangan momentum. Yang kedua time concern terkait dengan ya tadi apa ya menemukan orang itu susah, lebih relatif lebih mudah mengkader orang yang udah ada di company tersebut gitu. Atau misalnya kita jadi CEO-nya, tapi ternyata ada orang yang bagus dalam tim kita kayak gitu. Nah, dalam apa ya? Dalam ini kita kayaknya, ini kayaknya the next CEO-nya bisa jadi dia nih. Nah, tapi untuk mengupgrade skill tadi gitu ya, atau meningkatkan kapabilitas dari si orang ini perlu waktu gitu. Jadi untuk sementara kita yang jadi CEO-nya gitu. Jadi time concern dalam artian eh, dari sisi bisnis tersebut memang momentumnya lagi tepat. Yang kedua adalah sebenarnya gue juga nggak pengen gitu ya double, triple jadi CEO dan segala macam. Tapi eh, karena mencari orangnya tadi susah, gue lebih prefer untuk mengkader orang yang udah ada di dalam perusahaan. Naikin ke atas ini perlu waktu juga gitu. Menjadi CEO ini perlu waktu juga belajar dan segala macam. Makanya kita ambil alih dulu fungsi tersebut gitu. Jadi itu sih menurut saya. Jadi tiga alasan tadi ya, karena lack of people, lack of budget, sama time concern gitu. Karena ada concern terkait dengan masalah waktunya gitu. Jadinya makanya di take over dulu. Dan landasannya udah jelas, itu tidak bagus gitu. Bukan tapi ya, karena kalau tapi jadi pembenaran gitu. Tapi kalau saya ya jadi tapi juga. Tapi kalau saya mungkin saya belakangan ini ngambil istilahnya dari bukan belakangan ini dalam mungkin 1 tahun atau 2 tahun ya dalam dalam 1 atau 2 tahun ini ngambil istilahnya adalah dari LinkedIn ya. Kalau di LinkedIn itu ada posisi yang istilahnya full time, part time dan ada satu lagi adalah seasonal ya. Seasonal gitu atau ya musiman lah. Nah, saya sering kalau buat saya pribadi saya ngambil job ini misalnya ngambil job jadi CEO A, CEO B, CEO C gitu ada beberapa yang saya tulis kalau di LinkedIn saya tulisnya sebagai seasonal gitu ya sebagai musiman karena memang si rutinitas si company-nya tidak membutuhkan saya untuk menjadi full time CEO di sana gitu. Nah, sehingga
Sehingga itu bisa dilakukan kayak gitu. Kalau bisa atau tidak dilakukan ya tadi udah ada beberapa contoh di level yang buruk pun, misalnya di saya levelnya jelek gitu sebagai CEO, itu bisa dilakukan gitu. Dan di level yang bagus tadi di contoh di Elon Musk ya, kita tahu hustlingnya dia sendiri gitu, tidur hanya berapa jam, tidur di kantor dan segala macam gitu. Ya pasti bisa gitu. Yang versi bagusnya bisa, yang versi tidak bagusnya bagi saya sendiri, apa dengan contoh saya sendiri, ya itu juga bisa dengan effort, apa ya, dengan tadi ya, dengan oke, gue seasonal lah ibaratnya jadi CEO di sini gitu. Walaupun proses yang ketiga tadi yang masalah time concern untuk mengkaderisasi orang untuk bisa naik mengambil alih ini, itu juga bisa dilakukan. Apa itu sangat perlu dilakukan kalau kita memang lack of people dan ada concern masalah budget tadi, lack of budget tadi gitu. Jadi itu aja, ini jadi kepanjangan videonya. Jadi sebenarnya saya pengen ngebahas poin yang terakhir ini aja, cuman tadi karena bridging, bukan bridging ya, apa ya, cerita di depannya banyak gitu ya, masalah kejadian-kejadian dan segala macam. Cuman saya intinya ingin ingin membahas si masalah pra CEO-an ini aja gitu. Gitu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang punya pendapat berbeda, ini saya baru tahu ternyata apa, si Anchor ini udah nggak bisa lagi kirim message voice ya. Tapi kalau ada yang punya concern beda ataupun punya pendapat yang berbeda, silakan DM saya aja di Instagram di Panji, di @panji.prabowo ya. Saya pasti akan respon sih dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Atau juga kalau ada teman-teman yang pengen jadi narasumber di podcast Ngobrol Bisnis, DM juga atau email aja, saya ada juga di Instagram, alamat emailnya silakan. Mungkin sekalian ini ya, saya saat ini karena tadi ngomongin lack of people, saya saat ini juga lagi nyari orang. Saya lagi bikin sesuatu apa ya, semacam kayak studio gitu, studio podcast gitu, sekaligus apa namanya, space, tapi juga dia manage creating kontennya juga. Nah, saya butuh produser, ya produser lah ya, produser podcast, atau lebih mirip kayak produser radio lah ibaratnya. Jadi kayak bikin, apa namanya, ya tadi, ya produser radio lah atau produser konten. Jadi mikirin konsep konten, writing juga, terus juga manage orang-orang yang akan terlibat di dalamnya gitu. Kalau ada yang tertarik, DM saya juga di Instagram aja, nanti pasti akan saya respon. Saya butuh banget nih orang dalam waktu dekat gitu ya, untuk biar saya tidak jadi CEO-nya dan Anda yang nanti bisa jadi CEO-nya. Oke, gitu aja. Terima kasih yang sudah mendengar sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.